Kita sering banget kan lihat botol vitamin warna-warni di mana-mana, tapi pernah kepikiran nggak, apa sih sebenarnya vitamin itu? Nah, kali ini kita rupain dulu deh soal pil. Kita akan bongkar tuntas kebenaran tentang nutrisi-nutrisi penting ini, yang ternyata sumber terbaiknya itu justru ada di piring makan kita. Coba, saya mau tanya, kalau dengar kata vitamin, apa yang langsung muncul di kepala? Mungkin deretan botol di apotek atau kapsul-kapsul kecil? Coba deh dipikirin, jawabannya bisa jadi menarik loh. Nah, kalau yang kepikiran tadi adalah pil atau suplemen, itu wajar banget. Kebanyakan orang juga begitu. Tapi sebenarnya cerita utama tentang vitamin itu jauh lebih seru dan ya lebih enak. Karena cerita itu bukan ada di dalam botol, tapi ada di makanan kita sehari-hari. Oke, mari kita mulai bedah satu persatu. Kita akan awali dengan pemahaman dasar. Apa itu vitamin dan kenapa makanan utuh itu jauh lebih powerful dibanding sekedar suplemen. Ini dia definisinya. Kata kuncinya di sini ada dua, esensial dan mengatur. Esensial itu artinya tubuh kita nggak bisa bikin sendiri, jadi wajib dapat dari makanan. Dan mengatur itu artinya mereka ini kayak manajer-manajer kecil super sibuk yang memastikan ribuan proses di tubuh kita berjalan dengan semestinya. Nah, ini yang sering salah kaprah. Vitamin itu beda banget sama karbohidrat atau lemak. Mereka bukan bensin buat tubuh kita. Anggap aja vitamin itu kayak kunci mobil yang kita pakai buat nyalain mesin metabolisme. Atau kayak busi, kecil tapi tanpanya mesin nggak akan jalan. Kita cuma butuh sedikit, tapi perannya krusial banget. Sekarang, dunia vitamin ini ternyata bisa kita bagi jadi dua keluarga besar. Dan kalau kita paham pembagian ini, kita bakal ngerti banget cara kerja mereka di dalam tubuh. Sesederhana itu loh. Cuma berdasarkan satu hal, apakah mereka larut di dalam air atau larut di dalam lemak. Sifat yang kelihatannya sepele ini ternyata menentukan segalanya. Mulai dari cara diserap, diangkut, disimpan, sampai cara tubuh membuang kelebihannya. Nah, tabel ini merangkum perbedaannya dengan jelas. Vitamin yang larut air itu ibaratnya kayak tamu yang mampir sebentar. Mereka masuk, kerja, lalu kalau ada sisa langsung dikeluarin sama ginjal. Makanya kita butuh asupannya hampir setiap hari. Beda cerita sama yang larut lemak. Ini lebih kayak nabung di bank. Tubuh kita menyimpannya di jaringan lemak buat dipakai nanti. Jadi butuhnya nggak sesering yang larut air. Oke, untuk sisa pembahasan kita akan fokus ke satu tim aja, si larut air. Soalnya mereka ini punya aturan main yang unik banget di dalam tubuh. Jadi, coba bayangin perjalanannya ya. Kita makan jeruk, vitamin C-nya langsung masuk ke darah. Terus warawiri ke seluruh tubuh buat ngerjain tugasnya. Nah, kalau ada kelebihan, dalam beberapa jam aja udah langsung dibuang lewat urin. Siklusnya cepat, efisien, dan terus-menerus butuh diisi ulang. Dan ini dia para pemain utamanya. Ada vitamin C yang seringnya kerja sendiri, dan ada tim vitamin B yang super kompak. Tim B ini punya 8 anggota, masing-masing punya tugas spesifik, tapi seringkali mereka kerja barengan. Yuk, sekarang kita kenalan lebih dekat sama beberapa anggota kunci dari tim larut air ini, biar kita lihat langsung betapa pentingnya peran mereka buat kesehatan kita. Gampangnya gini. Anggap aja tim vitamin B itu adalah para pekerja di pabrik energi tubuh kita. Makanan yang kita makan itu bahan mentahnya. Nah, vitamin B ini adalah alat-alat yang mengubah bahan mentah itu jadi energi yang bisa dipakai. Tanpa mereka, pabriknya bisa-bisa mogok. Ini contoh nyata yang dampaknya luar biasa. Tiamin atau vitamin B1 itu penting banget buat saraf. Dulu di Indonesia, waktu beras mulai digiling sampai putih bersih, lapisan kulit arinya yang kaya tiamin itu hilang. Akibatnya, penyakit beri-beri menyebar luas. Ini bukti nyata betapa krusialnya nutrisi dari makanan yang utuh. Coba kita lihat datanya. Grafik ini nunjukin sumber-sumber niasin atau vitamin B3. Lihat deh, grafik untuk daging, unggas, dan ikan itu tinggi banget kan? Nah, visualisasi data seperti ini ngebantu kita buat cepat tahu, oh makanan inilah yang paling kaya nutrisi tertentu. Dan inilah wujud nyata dari grafik tadi. Bukan lagi cuma batang-batang data, tapi jadi dada ayam, ikan tuna, jamur. Makanan-makanan lezat inilah yang ngasih kita niasin buat mengubah makanan jadi tenaga. Jadi ini bukan lagi soal data abstrak, tapi soal apa yang ada di piring makan siang kita. Oke, sekarang kita pindah ke vitamin C. Kalau tadi vitamin B itu kru pabrik energi, vitamin C ini ibaratnya kru konstruksi. Tugas utamanya adalah memproduksi kolagen. Anggap aja kolagen itu kayak lem super yang merekatkan semua bagian tubuh kita, dari kulit, tulang, sampai pembuluh darah. Terus apa jadinya kalau kru konstruksi ini kekurangan bahan? Nah, ini dia. Tanpa vitamin C yang cukup, struktur kolagen jadi lemah. Gambar ini menunjukkan gejala penyakit kudis, di mana gusi jadi gampang banget berdarah.
Ini pengingat yang sangat jelas betapa vitalnya peran vitamin C. Tapi untungnya, solusinya itu gampang, enak, dan seger. Buah-buahan sitrus seperti jeruk dan lemon itu sumber vitamin C yang luar biasa. Alam udah nyiapin obatnya, tinggal kita nikmati aja. Tapi jangan berhenti di jeruk aja. Lihat deh pilihannya banyak banget. Ada brokoli, paprika, stroberi. Spektrum makanan yang mengandung vitamin C itu luas sekali. Ini lagi-lagi nunjukin kalau variasi makanan itu adalah kunci utama. Jadi setelah kita bahas panjang lebar, apa sih intinya? Yuk kita rangkum semuanya jadi satu pesan praktis yang bisa langsung kita terapkan. Poin utamanya adalah ini. Nggak ada satu pil pun yang bisa meniru keajaiban dan kompleksitas nutrisi dari makanan utuh. Kekuatan sejati itu datang dari kerjasama tim antara berbagai vitamin, mineral, dan serat yang ada di piring kita. Nah, saya suka banget sama kalimat ini. Ini ringkasan yang sempurna. Suplemen vitamin terbaik itu bukan yang ada di botol, tapi kulkas yang isinya penuh dengan sayuran dan buah-buahan segar. Kesehatan itu dimulai dari pilihan kita di pasar. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Nanti, pas makan malam, coba deh lihat piring Anda. Warnanya apa saja? Apakah sudah seperti pelangi? Karena sekarang kita tahu, setiap warna itu bukan cuma hiasan, tapi menceritakan sebuah kisah tentang kesehatan. Semoga bermanfaat ya.